Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggih suaranya nggih? Waalaikumsalam. Jelas, Eh, Mas. Master Ilham. Masya Allah, Bapak Haji yang terhormat. Ya, ya terima kasih atas kesediaannya mendengarkan lagi ya. Ya, biar mungkin moga-moga tidak bosen. Untuk tugas kali ini dari Mas Dimas Yusuf Permana ini yang menyampaikan materi ya kebetulan adanya ini tentang sensor OMD Oil Emiss Detector. Semoga ada manfaatnya juga. Jadi ini adalah sensor OMD, namanya Oil Mist Detector. Oke, saya lewat. Ini cara menggana oh, ini. Oke. Ya, jadi saya ambil referensi dari orang juga ya, ya yang lebih ahli ya. Lebih baik kita cari referensi daripada nanti mikir-mikir sendiri ya, belum karuan bener ya. Jadi dari OMD ini mungkin nanti YouTube-nya bisa dilihat di sini. Ini merupakan sensor yang berguna untuk mendeteksi adanya konsentrasi kabut oli di dalam engine. Di sini dikatakan juga crankcase setiap silinder terhubung ke OMD secara terus-menerus memeriksa sampel udara dari setiap silinder. Jadi intinya OMD ini adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya asap ya, asap atau kabut. Ada yang bilang kenapa nggak boleh bilang asap karena bukan hasil pembakaran. Ya, jadi ngomongnya kabut karena dari minyaknya ya. Itu kalau infonya dari yang Pak ini ya. Lebih lebih prof lah ya. Oke, terus selanjutnya diterangkan juga kalau di bapaknya ini menerangkannya ada dua tipe OMD sebenarnya. Satunya itu komparator, satunya yang level type. Sama-sama dia baca kabut, cuman referensinya aja yang beda. Ya, kalau yang level type ini referensinya dari udara luar, artinya antara ada kabut sama ndak ada kabut itu dibandingkan pakai cahaya ya. Kalau kabut itu kan berarti kalau ada cahayanya dia tertutup gitu ya. Di measuring tube-nya ini kalau ada kabut antara si sumber sinarnya ini sama yang menerima sinar ini ada penghalang sehingga jumlah sinar yang ditangkap sama sensornya ini lebih sedikit daripada yang referensinya daripada yang satunya ini tabung di referensinya ini. Nah, kalau yang level type ini referensinya masuknya udara bersih berarti kan nggak ada kabut sama sekali. Berarti antara sinar dengan yang diterima sensor 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 cahayanya ini loss istilahnya. Loss dibandingkan dengan kenapa harus dibandingkan karena ya belum tentu juga misalnya aja ya ada sumber cahayanya ini kan satu ini. Nah, sumber cahaya satu. Kalau misalnya sumber cahayanya ada dua, misalnya ada kerusakan elektronik di sumber cahayanya, satunya melemah, satunya menguat, satunya tetap gitu ya. Nah, itu nanti akhirnya salah salah deteksi karena melemahnya sinar yang diterima itu bukan karena tertutup oleh kabut, tapi karena sumbernya yang menurun ininya apa namanya daya penyinarannya. Untuk itu dipakai satu sumber sinar, kemudian dilewatkan di dua referensi. Nah, kalau referensi yang tipe satunya komparator itu tabung referensinya ini diisikan dari sampling crankcase yang lain. Apa istilahnya ya? Yang nggak ada kabutnya, tapi yang nggak ada kabutnya lah intinya itu gitu. Nanti bisa dilihat jelasnya di YouTube-nya orangnya. Nah, kemudian ini keunggulan detektor kabut minyak.
Ya, sama ya, seperti di teman-teman di PLTMG, penggunaannya sering di kapal. Hal ini karena sensor umum yang mengukur suhu dan tekanan tidak cukup efektif untuk menjamin keselamatan pengoperasian yang diperlukan karena tidak memantau sejumlah permukaan geser yang dilumasi. Ya, jadi ini pentingnya kenapa harus membuat sensor yang apa istilahnya itu sesuai dengan apa yang disensing. Ya, jadi kalau takut supaya tidak terjadi apa ya salah salah deteksi ya salah deteksi. Misalnya kalau di crankcase tiba-tiba temperaturnya tinggi, tapi belum tentu terjadi apa ya gesekan itu belum tentu. Siapa tahu emang tingginya karena tinggi pembakaran. Nah, akhirnya sensor suhu itu nggak bisa mewakili kejadian permukaan geser ini. Ini kan orang-orang udah ahli-ahlinya itu ya dia sudah sudah berekspresi salah. Jadi dia gimana? Sorry. Katakan. Nah, jadi orang-orang ahli yang mekanik-mekanik ini sudah istilahnya memutuskan kalau kerusakannya itu karena kalau terjadi kabut. Nah, sudah kalau terjadi kabut, maka orang instrumentasinya itu harus bagaimana caranya aku hanya mendeteksi kabutnya, bukan terus penyebab kabut, enggak. Penyebab kabut kayak misalnya suaranya, vibrasinya, ya, belum tentu juga. Suhunya, tekanannya belum tentu juga. Nah, tapi yang disensing itu tadi itu kabutnya. Karena orang-orang yang ini kan orang mekaniknya yang memutuskan sebenarnya orang mekaniknya. Kalau rusak itu kalau terjadi kabut atau asap. Nah, maka orang instrumentasinya harus membuat alat yang dia hanya mendeteksi kabutnya saja. Nah, tunggu suaranya. Nah, yang dinamakan untuk pengukuran kabut ini ada dinamakan opacity ya. Opacity kalau dalam tekniknya orang fisika optik yaitu kemampuan untuk sinar ini menembus menembus apa ya media yang dilewati sinar. Nah, itu opacity. Optiknya sinar pakai sensor inframerah. Hmm. Kita lanjut ke buku manual ya. Sebenarnya saya juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Insya Allah di buku manualnya UMD ini cukup detail kalau kita eh, baca pelan-pelan ya. Di sini sudah saya coba untuk ditebali yang kata-kata yang penting-penting. Yang pertama, i- ini saya ambil dari Visatron VN 11587 yang dipakai di Supa juga, di Bima Sumbawa kayaknya juga pakai ini juga. Kayaknya hampir semua pakai ini ya. Kita mulai baca ya sama-sama. Apa langsung tebali ya? Yang ditebali ini langsung OMD melindungi mesin engine terhadap ledakan oil mist yang disebabkan oleh munculnya kabut yang spontan. Munculnya kabutnya ini kalau dari buku manualnya dikatakan dia munculnya nggak sedikit-sedikit ya, mungkin bisa langsung banyak. Ya. Adalah bagian dari safety system. Oke, lanjut ke yang saya kembali langsung yang kedua. Tidak mungkin untuk memonitoring semua sumber dari terjadinya kabut di engine dalam engine. Ya ada main bearing dan lain-lain ini. Ini tidak bisa untuk langsung monitoring semua. Ya kayak seperti tadi, misal kita sudah masang temperatur di main bearing, kemudian masang di camsha bearing dan lain-lain. Nah, itu kalau mungkin bisa ya mengukur temperatur, tapi untuk menjustifikasi kalau terjadi
kerusakan gesekan tadi itu agak susah kalau dari temperaturnya. Harus butuh kayak pengolahan sinyal dari beberapa temperatur yang dipasang, programmingnya juga agak ruwet. Nah, itu. Untuk itulah dibuatlah ini. Di OMD ini dapat secara aman untuk melindungi dari adanya ledakan kabut dengan mendeteksi ini primary origin of danger, the oil mist itself ya. Jadi sumber bahayanya itu sendiri. Sumbernya apa? Kabutnya itu sendiri. Karena kabutnya itu yang menyebabkan ledakannya itu ya. Jadi yang disensing kabutnya itu sendiri. Jadi lebih apa ya? Istilahnya kalau di sistem instrumentasinya menurut dia itu lebih tepat lebih tepat sasaran yang menyebabkan ledakan itu oil mist. Nah, dan yang dideteksi itu ya oil mistnya itu sendiri ya. Jadi lebih tepat sasaran. Visatron ini ya menggunakan sistem yang wear free suction system. Ya. Jadi tidak ada komponen yang bergerak. Kalau kita kembali ke ini bapaknya ini ya, OMD-nya untuk bisa memasukkan kabut dari setiap crankcase itu ya, kan harus ada yang nyedot ya, istilahnya harus ada yang nyedot. Kalau di punyanya bapaknya ini ada kayak pompa di sini ya. Nah, pompa ini kadang ada yang kalau dia bilang ada yang dihubungkan langsung dengan engine juga ada. Jadi dia menyedot kabut dari tiap crankcase-nya ini pakai pompanya ini. Intinya disedot. Karena kalau nggak disedot ya kabut kan nggak kecepatannya nggak karena nggak terlalu bertekanan juga kan di crankcase itu ya. Jadi harus disedot. Yang disedotnya kayak pompa. Sedangkan di VN 115 ini wear free suction system. Ya. Berarti tidak ada komponen yang bergerak, nggak ada pompanya. Pakai apa ya? Nanti bisa lanjutannya kita bisa tahu kalau itu pakai sistem Venturi ya, sistem Venturi. Jadi ada udara bertekanan yang melewati daerah yang disempitkan. Nah, daerah yang disempitkan itulah nanti yang berfungsi untuk menyedot dari setiap crankcase-nya itu. WRV. Nah, ini untuk continuous, jadi terus-terusan ya menyedot udara atmosfer dari crankcase compartment. Ya, ini sudah di apa namanya? Di state di sini kan atmosfer ya. Jadi tekanan di dalam crankcase itu tekanan atmosfer biasa, tidak bertekanan sehingga kalau kita nggak pakai sistem penyedotan di OMD, ya kabutnya nggak akan terdeteksi. Kenapa kok nggak masang langsung di tiap crankcase-nya ya? Mahal. Satu-satu lah di sini nanti. Nah, sistem bekerja aktif dan tidak menunggu adanya oil mist cloud ya. Jadi karena tadi nyedot terus ya, berarti meskipun tidak ada kabut di situ ya tetap sedot. Nah, ya. Kalau di crankcase-nya keluar asap ya bukan kabut ya bisa aja itu kesedot juga bisa nanti salah deteksi juga. Meskipun ya deteksinya sama-sama ada kerusakan juga ya kalau asap. Kemudian nanti juga mungkin Mas dari Sumbawa nanti juga bisa sharing karena yang disedot itu menggunakan karena sistem penyedotannya menggunakan udara instrumen ya, maka yang dideteksi oleh optiknya itu juga udara instrumen plus uh, udara yang ada dalam crankcase ya. Dicampur udara instrumen plus udara dalam crankcase. Nah, nanti kalau misalnya udara instrumennya itu sendiri bermasalah, entah itu mengandung air atau mengandung mengandung apa ya? Asap nggak mungkin ya, mengandung kabut atau kondensasi yang nanti dia itu bisa menghasilkan kayak sejenis kabut, ya itu nanti bisa bermasalah juga. Salah deteksi. Yang seharusnya itu tahunya ada kabut di crankcase, ini kabutnya berasalnya dari udara instrumen. Eh, dan ini terus, ini.
Untuk menghindari alarm yang salah disebabkan oleh splash oil, sistem suctionnya menggunakan special suction funnels working independent. Nah, ini ya apa sistem penyaringannya ya, sistem penyaringan. Nah, untuk menghindari benar-benar yang disedot itu hanya berupa gas, bukan kayak cairan dan lain-lain. Kemudian juga ini false alarm initiated by condensing water vapor are prevented by integrated heater inside the measuring head housing. Nah, jadi ini juga kalau misalnya ada air sedikit di crankcase ya, terus menguap istilahnya ya, menguap lah itu bisa nanti menyebabkan salah deteksi. Yaitu ditangani oleh apa ya, diminimalisir oleh sensornya ini dengan adanya penambahan heater. Nah, nanti kita juga akan melihat heaternya kayak apa nanti di slide selanjutnya. Ini OMD-nya ada oil mist detectornya, protection cover, tak, oh, ini. Si. Ini protection cover, suction system ya, suction systemnya juga ada pressure regulatornya jadi untuk mengatur mengatur tekanan udara yang buat nyedotnya. Kalau nyedotnya terlalu besar juga nanti apa nggak cuman kabut tok yang kesedot tapi berpotensi uap-uap lainnya akan kesedot juga sehingga menimbulkan salah deteksi. Terus monitoring device-nya itu nggak pakai, terus filter ini ya, filter untuk mencegah adanya air yang ikut ketarik oleh sistem OMD. Kemudian ini eh, nomor dua, di dalamnya ada optical measuring track ya, dia ada sistem sensor optiknya. Nanti slide selanjutnya ada gambarnya dalamnya juga. Kemudian yang saya buat lagi ini negative pressure for the suction system generated by an air jet pump working with Venturi principle. Ya, di nomor satu ini ya, eh, seperti yang saya terangkan tadi itu sistem untuk penyedotannya, sistem untuk penyedotannya menggunakan sistem Venturi ya, sistem Venturi. Jadi ada air jet dari kompresor dilewatkan ke ruang yang disempitkan di sini sehingga menimbulkan efek Venturi yang bisa menyedot dari setiap crankcase-nya. Kemudian ada interface ya, dua oil mist alarm output, satu PID alarm output dan satu ready signal. Yang saya bold dua ya, alarm output dan ready signal karena rata-rata di unit yang dipakai cuma dua sinyal ini ya, ready dan alarm high. Nanti ada penjelasan di tiap tiap unit untuk wiring dan beberapa permasalahan mengenai hal tersebut. Coba lanjut. Nah, ini salah satu contoh sirkuit internalnya ya. Nah, jadi yang pertama ini yang saya tunjukkan ini tuh ada infrared LED sebagai sumber cahayanya yang di bawah ini ya. Kemudian ada fotodioda yang di seberangnya ini. Ya. Jadi cahayanya ini nembak ke sana ya, nembak ke sana. Sret ini tak gambar gini, nembak gini sret ke sana ya. Terus-terusan ya. Nah, nanti kabutnya ini masuk dari sini. Nah, akan ngumpul-ngumpul di sini. Nah, keluar lagi. Jadi kalau misalnya
gasnya yang disedot dari crankcase ini mengandung kabut ya, berarti kan seakan-akan kayak keblok ini ya, keblok. Sehingga cahaya yang diterima oleh fotodioda ini akan lebih rendah dari settingan awalnya yang mengatakan tidak tidak ada gas ya. Jadi kan pakai tipe yang level ya, jadi tidak ada komparasi dengan yang lainnya. Jadi cuma satu ini aja. Ini biasanya kalau di awal ada ready ya, ada ready itu dia mengambil nilai ketika belum ada gas putih masuk. Jadi dia menyedot ya, menyedot tapi masih bersih ya. Waktu dia bilang ready, dia akan mengambil nilai set point awal. Tidak ada asap. Hmm. Baru nanti waktu sudah dijalankan kok ternyata ada yang putih-putih masuk sini. Nah, kan istilahnya kayak ngeblok kan ini mulai berkurang nilainya. Nah, nanti nilainya berkurang ini kalau di displaynya ini, kalau yang tipe satunya itu ada kayak kenaikannya gitu. Semakin sedikit cahaya yang diterima, nah, berarti kan semakin gelap di sini ya, atau semakin banyak kabut di sini. Nah, itu berarti konsentrasi gasnya tambah banyak sampai pada level trip. Ini. Kemudian yang kedua, ada dua putih ini. Nah, ada dua putih ini. Ini merupakan sensor untuk flow-nya. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum bongkar ya, belum bongkar ini, mesti menganggapnya ready, sinyal ready ini, itu berasal dari tekanan yang sudah memenuhi dalam UMD. Ya, tekanannya sudah memenuhi ya. Soalnya kita kan biasanya kalau yang di teman-teman juga ngeceknya itu kan pakai manometer dicek di tengah-tengah itu ya. Sedotannya berapa berapa tekanannya ya. Nah, di titik venturinya itu. Nah, sebenarnya di dalamnya OMD ini dia pakai sistem untuk pembacaan flow. Ya, pembacaan flow. Ini kotak I sini. Aliran udaranya nanti seret lewat gini seret sini. Aliran gasnya ya, gas bukan udara ya. Sementara kemarin mau ngecek itu kalau lihat dari tagging apa nameplate-nya ini tuh agak susah menentukan em, ini termasuk sensor apa. Nah, kemudian sing-sing kita coba pakai FLIR ya. Jadi di sisi yang ini ya, sisi yang ini itu ternyata panas daripada yang sensor yang sisi yang sini. Ini dalam kondisi apa namanya on tapi itu ya nggak nggak masuk ke sistem ya karena bukaan kayak gini tuh. Nah, untuk itu kalau ada yang satu panas, ada yang satu dingin ini, kemungkinan besar ini termasuk sensor flow dengan tipe thermal mass. Gitu. Ya, begitu. Karena kemarin itu mau mensimulasikan ready-nya ya, sinyal ready. Nah, dan kita duga juga sensor flow ini itu termasuk thermal mass ya. Makanya kita coba untuk memberikan aliran udara ya, tapi cukup di salah satunya aja. Nah, ternyata berhasil. Jadi sinyal ready-nya ini, nah ini sudah bisa nyala. Artinya sinyal ready ini menunjukkan kalau sudah ada aliran di dalam UMD-nya. Ini, sinyal ready ini. Kemudian kita ngecek relay ready. Ini kejadian di Bima ya. Bima kan UMD-nya yang sering, yang permasalahan kemarin itu sinyal ready-nya hilang. Nah, kita coba coba untuk mensimulasikan sinyal ready-nya di UMD yang eh, diindikasikan bermasalah. Nih. Kemudian kita cek sinyal ready-nya di relay-nya ready. Ya. Ternyata masih bagus juga. Dan yang di atas ini ya, yang di atas ini kalau kelihatan kayak abu-abu panjang ini. Nah ini heater yang tadi
apa di buku manual dijelaskan untuk mengurangi kondensasi air. Ini heaternya. Nah, bisa dicabut posisinya di sini. Nggak salah, lupa aku ya. Nggak salah di sini posisinya. Nah, heater ini paralel sama power supply-nya OMD ya. Dan dia makan watt yang cukup besar karena cuma 20,7 ohm. Ya, jadi kalau misalnya tegangannya 24 volt, ini 20,7 ohm ya sekitar 1 ampere lebih lah. Sedangkan di UMD-nya nggak terlalu banyak juga. Terus ada fuse juga di sini ya. Berarti fuse-nya itu fuse 2 ampere. Fuse 2 ampere. 1 ampere lebihnya itu untuk memproteksi heaternya ini. Sedikit mau lihat video dulu ya. Eh, lihat video. Lihat video. Ini mungkin bisa buat referensi teman-teman yang mau bongkar OMD ya. Ini OMD yang dibongkar di Supa ya. Belakangnya dibongkar. Insya Allah komponennya kuat semua ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting nggak digeradak aja ya. Eh, Ini ada jangan lupa konektornya itu dilepas dulu. Ya cepetin dulu. Ini bawahnya. Ya jadi seperti ini dalamnya ya. Hmm. Jangan pakai baju ya kalau ngelap. Ya. Nah, itu. Ini punyanya Supa 1580. Hmm. Oke. Terus, kemudian kita coba lihat video untuk cara kerja thermal mass flow ya. Kalian buat refreshing mungkin. Jadi ada dua sensor sama-sama sensor temperatur sebenarnya. Cuman yang satu sensor temperatur yang nggak ada heaternya, yang di sebelah kanan itu sensor temperatur yang dikasih heater. Ya. Jadi intinya gini, satunya temperatur sensor temperatur ya, satunya sensor temperatur yang diberi heater. Nih. Jadi ketika ada aliran sini, ada aliran, ketika nggak ada aliran itu ya pertama nggak ada aliran dulu ya. Sensor yang referensinya misalnya 30 derajat. Kemudian sensor RTD yang diberi heater dipanasi hingga 50 derajat. Misalnya seperti itu. Kemudian ada aliran fluida. Nah, kayak kalau panas terus dikasih angin, nah itu kan nanti kan tambah dingin ya. Maka sensor yang tadi itu dipanasi 50 derajat, dia akan turun. Akan turun. Nah, penurunan tadi itu sebanding dengan flow-nya. Sederhananya seperti itu. Ada lagi yang tipe
penjelasan, eh, kok hilang lagi? Ini sama. Jadi ketika nggak ada aliran gas, temperaturnya sama. Ini yang tipe lain ya, tapi sama-sama thermal mass, artinya tetap berdasarkan perbedaan temperatur. Nah, ini hampir modelnya hampir sama dengan minyak OMD. Ya. Oke, lanjut. Jadi kenapa kok dua dua sensor ini menentukan, dua sensor ini kok tak terangin maksudnya. Jadi dua inilah yang tadi di awal saya sebutkan ada dua relay yang sering dipasang di unit-unit ya, relay ready dan relay concentration high. Ya. Dua relay ini ditentukan oleh dua sensor ini. Jadi yang relay ready ini ditentukan oleh adanya flow berdasarkan kedua sensor ini. Nah, terus yang relay concentration high itu berdasarkan dua komponen ini, yaitu komponen untuk sumber cahayanya dan komponen yang menerima cahaya. Nah, jadi kalau misalnya ya di Bima itu ada sinyal ready yang hilang, nah berarti kita nggak harus mengecek benar-benar di sisi yang sensor dua ini. Di mana sensor yang berarti harus dicek yang sensor yang untuk ready-nya ini. Gitu. Oke, lanjut. Ini contoh pengecekan UMD di PLT di Supa ya. Jadi sama tadi diterangkan di awal yang dipakai ini satu ini yang punyanya ready ya, relay ready, yoi, relay ready ini dan satu adalah untuk relay concentration high yang sebelah kanan berarti Mbak. Ya, sebelah kanan ini. Ya, oke. Nah, ini kalau di logiknya ya, kalau di logiknya ada dua ini oil mist concentration high dan oil mist concentration. Oh, ini yang pre-alarm dan ini yang stop. Kalau di Supa nggak ada ready-nya ya. Nggak ada ready-nya. Itu langsung concentration high-nya aja. Dan dia langsung men-trigger relay. Ini juga sharing beberapa pengalaman. Jadi pernah ada OMD-nya itu error juga ya dari Jakarta. Nah, ternyata heaternya yang tadi itu short ya. Ya, diukur. Jadi waktu dikasih power supply di OMD ini langsung apa power supply-nya langsung short gitu lah apa nggak kuat. Nah, ternyata heaternya short. Memang heater rata-rata ini apa namanya berpotensi untuk short juga ya kalau terlalu panas. Di internal rangkaiannya ya kakinya ini ya. Ini relay ready kecil ini. Ini relay alarm satu dan relay alarm dua. Mungkin bisa suatu saat itu relaynya ini ya bermasalah ya juga bisa juga. Diganti pun juga bisa. Ini ini kok tak kelihatan ya. Oh, di PLTMG Kendari. PLTMG Kendari juga masuk juga ke logik ya. Sama.
Kemudian dari PLTMG Bima, rangkaiannya hampir sama juga. Yang ini ready, kemudian yang concentration not too high, concentration normal. Ini yang trip yang mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah, ada ready, ada normal. Nah, ini yang kemarin PLTMG Bima muncul untuk oil mist detector disturbed. Nah, oil mist detector disturbed ini. Ini sudah kita cek di alarmnya untuk SAKOS ya. Sudah dipastikan kalau itu terjadi karena sinyal ready-nya hilang. Nah, jadi proteksinya lebih mantap ya, lebih bilangnya lebih banyak. Nggak cuman concentration high, tapi kalau MD-nya nggak ready pun dia langsung mentripkan. Seperti ini. Ya, ini juga belum jadi ya. Ya, jadi saya mau buat kemarin untuk istilah CFA-nya Bima kemarin ya. Jadi kalau kita bicara di sisi proteksinya, ya, sinyal proteksi ya, maka yang masuk di safety control system ini cuma dua aja ya, dua sinyal aja. Ada sinyal untuk ready dan sinyal high concentration. Nah, setelah kita melakukan percobaan juga di UMD-nya, nanti sinyal ready ini ya selain dari powernya ya, powernya, terus koneksinya juga, terus juga prosesornya juga berasal dari yang flow switch tadi. Nah, thermal mass tadi tipenya. Nah, flow switch ini dikatakan dia tidak ada flow itu berdasarkan apa aja? Ya bisa karena pressure-nya kurang. Kalau pressure-nya kurang, maka flow-nya juga lebih sedikit dan ya lebih sedikit. Sehingga yang dua dua sensor flow tadi itu tidak mendeteksi kalau flow-nya memenuhi syarat. Dan ada dua komponen tadi ya, saya masukkan juga. Nah, ya. Kemudian untuk yang high concentration, misal Sumbawa nggak salah muncul high concentration ya. Jadi high concentration itu, kalau high concentration lebih ke sensornya yang di optical. Nah, di optical ini berarti kan misalnya yang pertama kebersihan sensor, entah itu air atau kemasukan minyak, kemasukan apa itu bisa mempengaruhi salah deteksi. Ya. Atau ada yang tiba-tiba masukkan apa ke situ ya bisa aja langsung deteksi high concentration. Kemudian di rangkaian internalnya juga ada sensitivity-nya juga. Nanti setelah ini ada nanti juga. Nah, kemudian saya ngambil untuk dua komponen yang membentuk sensor optical tadi itu. Sumbernya pakai infrared LED ya. Kalau kita mau ngecek infrared LED ya yang kayak di lampunya apa remote ya pakai HP, pakai kamera wah, nanti kelihatan. Pakai kamera bisa kelihatan. Terus dioda bisa uji di sistem elektroniknya juga. Nah, nanti terusannya ini misalnya kebersihan sensor itu bisa dari filternya yang kotor dan lain-lain. Nah, bisa. Sementara aja ya, karena dadaan juga dapatnya ini. Semoga ada manfaat. Monggo kalau ada yang mau sharing, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita ke sesi diskusi kepada rekan-rekan yang barangkali ada pertanyaan ataupun masukan ataupun pandangan lain ya bisa disampaikan. Kami persilahkan rekan-rekan. Misalnya, Ya, baik, eh, monggo silakan Pak Pak Ahmad. Ilham, terkait OMD, bagaimana ya caranya, taruhlah kita tim operasi, Pak, eh, untuk mengetahui sensor OMD ini ada sinyal palsu, Pak.
untuk mengetahui dengan cepat. Itu gimana ya caranya ya? Nggih, Pak. Masya Allah. Punten muli niki, Pak. Mas, mas, Nendi saiki. neng langgur mas. Loh, loh, loh. Loh, mana Nendi ae. Cerita-cerita tentang berikut apa? Iya mas, enggak maksud saya biasanya kalau terjadi gangguan itu kan sampean tadi kalau pengecekan sensor OMD itu kan kalau tak lihat butuh keahlian khusus ini mas dari rekan-rekan instrumen dan taruhlah. Misalkan saya pengen tahu mas sensor ini mendeteksi misalkan oh sinyal palsu, oh ini aktual, ngeceknya secara cepat gimana ya biar kita cepet running lagi kalau misalkan ini memang sinyal palsu gitu kan. Nggih. Nggih, Pak. Mantep, Pak. Mantep, Pak. Mantep. Bentar, kasih gambar. Rame, rek. Waduh. Hmm. Ya, jadi ini Pak, bantu jawab Pak. Nanti misal yang teman-teman lain ada pengalamannya, monggo. Oh. Kalau saya jawabnya yang berdasarkan istilah yang tak ketahui aja, nggih. Jadi kalau di Oke, kan gini ya. Tadi ada dua sinyal Pak nggih, ready sama concentration high. Jadi tergantung munculnya Pak nggih. Dalam misalnya munculnya memang concentration high. Nah, untuk memastikan ini benar-benar high apa enggak gitu kayak. Ya Pak nggih. Ya. Jadi memang jejaknya agak susah dilihat Pak. Karena kan kalau kita lihat di sini ya, yang menyebabkan itu karena besarnya ya apa ya? Ini kelihatan Pak nggih. Yang menyebabkan penunjukan concentration high ya tadi itu ini adanya kabut di perjalanannya antara dua sensor ini. Kalau di PPT saya itu kan di sini Pak ya. Di sini Pak ya. Ini kalau dilihat di barangnya kalau dibuka kayak gini Pak. Nah, ini kan ada sedikit aja kayak penghalang ya itu bisa 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 apa ya? Setelah itu jadinya concentration high. Nah, ini kalau dari teman-teman operasi, kalau boleh izin dulu tapi sama instrumennya Pak ya. Nah, paling enak ngecek ya dari sini Pak. Jenengan buka nggih. Nah, kayak ini kan, caution dirty air filter glass may cause loss of sensitivity of device. Jadi kalau di sini itu memang ada kayak kan kandungan asap, terus kayak mungkin ada kayak apa kondensasi air Pak. Nah itu bisa menyebabkan salah ini, salah deteksi. Karena yang dideteksi di sini cuman ini gini, apa adanya penghalang antara sinar yang dipancarkan sama diterima itu. Nah, kalau saya biasanya kan munculnya apa ya tak cek dulu di sensornya. Biasanya kalau orang instrumen kan gitu Pak ya. Cek dulu di sensornya, nanti sensornya itu ada apa yang dia menyebabkan memunculkan sinyal tadi itu. Nah, cuman ya karena ini punya instrumen nanti teman-teman operasinya ya izin dulu boleh. Nanti kalau setelah ini kan mundurnya kan ke arah crankcase-nya Pak ya. Ke arah regulator udara. Nanti baru regulator udara mundur lagi pecah dua sih Pak. A- Mundur ke regulator udara atau mundur ke suctionnya. Suction dari tiap crankcase. Nah, itu baru nanti kalau teman-teman biasanya kan langsung ngecek crankcase-nya Pak ya. Nah, ngecek crankcase-nya ya kalau misal kabutnya masih ada di situ cocok. Tapi kalau kabutnya sudah pindah ke UMD-nya sini ya nggak kelihatan lagi. Karena di UMD ini ya, kalau setahu saya ini nggak ada delay-nya nggak salah. Jadi ada kabut dikit
yang melebihi levelnya dia udah langsung ngetrip. Gitu sih Pak. Izin Pak Expert nambahin. Ada yang nambahin mungkin yang pengalaman kayak Sumbawa kemarin dicek di sininya ada airnya banyak. Iya, Pak Monggo, Expert monggo. izin nambahin. Silakan Mas Beja. Oke. Mas Halo Wijaya. Bapak semuanya. Oke. Jadi kalau dari si operasi yang ditanyakan dari Pak Jumawan tadi itu yang paling apa ya? Kalau kami itu biasa pengalaman walaupun kita belum belum benar-benar ketemu secara root cause-nya itu paling simpel adalah kita pengecekan dulu di alarm opacity-nya dulu Pak Ilham kalau di sisi operasi Pak ya. Untuk melaporkan itu sebenarnya gangguannya apa gitu kan. Kan dari alarm opacity juga ada description-nya Pak. Itu kan nomor 1 sampai 14 itu kelihatan ya. Alarmnya apa Oh aja. iya Yang iya. kedua sama melaporkan terkait dari lah itu Pak. Opacity-nya kan ada ini kan keterangannya ya. Nomor satu Iya. sampai 14 itu nanti dia akan muncul di mana gitu kan. Kalau sedangkan di Bima itu rata-rata yang kejadian berkali-kali itu di nomor 1 dia. Terus Nomor satu itu dia. Oke, terus Mas. Oke. Nah, selain itu Pak Jumawan mungkin kalau kami di engine MAN ya, itu bisa kelihatan juga itu dari alarm yang muncul di LOP-nya Pak Jumawan. Nah, itu alarmnya seperti apa gitu kan. Taman nanti baru kita apa ya tidak bisa memastikan itu benar salahnya ya, tapi lebih amannya ke teman-teman operasi ya dilaporkan dulu aja. Tetap nanti dari teman-teman listrik dan instrumen pengecekan di COMD dan di mekaniknya tetap melakukan pengecekan di sisi crankcase-nya seperti apa gitu kan. Jika perlu di darah crankcase juga dicek juga tuh temperaturnya berapa sama main bearingnya. Jadi acuannya hanya di nilai opacity sini aja Pak Jumawan untuk di sisi operasi ya. Ya Pak Ju. Oke, Pak Ilham, terima kasih. Pak Puja juga terima kasih. Jadi kalau saya lihat rekan-rekan kemarin saat terjadi gangguan di sini itu mereka melakukan ngeceknya itu buka covernya screen case ya. Jadi mereka buka. Artinya kalau OME-nya kondisinya running, mungkin kabutnya sudah dieliminasi sama OME ya. Artinya kalau memang aktual Hmm. terjadi pengabutan di crankcase, akhirnya nggak kelihatan ya. Yang bisa kita lihat cuma secara visual kondisi bearing mungkin ya dengan conroute kayak kayak gitu ya. Terima kasih Mas terkait pengecekan sensor OMD-nya, masukannya. Terima Iya. kasih banyak. Ya, dia Pak. Nambahi juga. Ya jadi tadi itu kan ya apa istilahnya nyedot kabutnya, lepas kabutnya emang sebentar tok ya hilang juga. Terus nggak tahu di crankcase mana. Infonya sih memang yang tipe terbarunya Visatron itu optical sensornya itu sudah ada di tiap tiap crankcase ya. Coba ini di YouTube-nya ya. Di YouTube-nya itu ada. Jadi dia sendiri-sendiri Mas. Iya Kalau yang Pak, ada betul. bilang Tipe yang ada yang VN215 itu Pak. ada sing baru. Betul. Jadi dia yang di wah ini anakku gitu loh ya K-pop iya iya Ilmis detektor. Nah ini punya Scalar ini walah iklan ini Ya maklum, gratisan. iklan mangan tok ya gratisan. Ya ini jadi yang ini ada satu-satu di di apa di tiap crankcase-nya sudah satu-satu sensor optiknya ya sensor optiknya. Terus nanti baru semuanya di apa istilahnya ya datanya aja yang dikeluarkan ke ke main main prosesornya. Ada yang bilang tipenya pakainya sampling sampling gantian ya Pak ya. Ada yang sampling gantian. Artinya di sini cuman ada ya kayak
apa filter aja sih, filter nanti samplingnya ini satu dua sampai banyak ini crankcase. Nanti di sini tuh kayak tadi tuh yang diterangkan bapaknya tuh muter Pak, yang di kapal pakainya muter yang tadi ini. Ya ini muter samplingnya muter ini tek 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 tek, gantian ngambil dari sampling satu dua tiga empat, nanti ada sensor sensor apa namanya sensor posisinya di sinilah. Ketika ngambil sampling satu diukur berapa, sampling dua diukur berapa. Tapi kelemahannya sistem ini nanti ada delaynya. Yang sampling satu ke sampling crankcase satu ke crankcase 5 ada delaynya juga kan. Nah, nanti pas limanya muncul asap pas nggak di sampling itu ya ya nggak kedetek tuh. Ya, nggak tahu sih nanti ke depannya dia mau jualan model apa. Yang jelas orang kalau jualan instrumen tuh memang didesain untuk tidak langsung sempurna, Pak. Biar nanti besok-besoknya tetap beli lagi yang tipe terbaru. Nah, itu filosofi dasar di instrumen, Pak. Buat jualan maksudnya. Itu yang gitu, Pak. Semua mana Infonya yang ya? dijual di pemasaran yang anu Pak Ilham VN215 Pak. 215 Iya, hampir baru sama ya. juga yang itu juga per crankcase itu. Itu loh, malah Infonya satu-satu. penerbangan. Oh, ya, ya boleh lah kalau punya uang beli, nggak apa-apa, Pak. Itu memang teknologi terbaru ya memang lebih seharusnya emang lebih itu ya lebih baru juga. Iya, nggak sampai 1 M tapi Pak Ilham. Waduh, itu gue sampai 1 M ini 9,999 juta. Ya, baik Ya Pak Pak ya, Junawan cukup. burung ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Ya, banyak. baik. Lanjut Pak. Siap. Ya, mungkin selanjutnya untuk diskusi Pak Arief Yulianto. Kami persilakan Pak Arief. Terhubung Pak Arief. Eh, ngomong tadi. Enggak, masih mute ya. Baik, Oh, enggak. Kalau suara, ya ada. Ya mungkin saya bacakan pertanyaan aja di kolom chat Mas Ilham. oh, tak kolom chat ah. Oh, gitu, Ya, gitu, ada gitu. dari Pak Hendra Ini, ini. Widianto ya. Baik, izin bertanya Pak Ilham, untuk sensor Wih, OMD wakai langsung. ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada Ini yang masuk perlu konsumsi pada saat disetting awal terlebih pemasangan dahulu berlaku. pada saat awal pemasangan atau plug-in langsung? Yang kedua, apakah setelah dipakai beberapa diperlukan kalibrasi? Kalau ada kalibrasi, bagaimana caranya? Untuk yang ketiga, untuk PM atau FLM, apa yang harus dilakukan agar OMD lebih handal lagi? Baik, mungkin itu Ini dulu. sini kan BPT. Wih, BPT terpasang oil mist detector. Ngeri ya. Ya, wis. Nah, kalau menurut buku manualnya Pak ya, ya menurut buku manualnya ya, menurut buku manual kita lihat di sini, ini operation Iya, manual ya. Mas. Di BFPT Baik, terpasang oil mist nggak kira-kira? Izin, Mas. wih ngeri. Di tangkinya dah Mas. Iya, itu kan ada loop oil tank. Kalau di BFPT-nya enggak ya, rasa-rasa. Di itu unit mana Mas? Nah, kan di atas 100 MB itu, Mas. Kan ada BFPT ya. Perlu nggak kira-kira? Karena kan laluan oli itu kan kalau ke atas. Kalau temperaturnya Oh, oli kita terlalu tinggi, otomatis kan khawatirnya terjadi pelumasannya nggak maksimal, malah mengaktifkan BFPT. oh, Kan gitu loh, Mas. Kalau oh iya sistem iya iya. ya itu kan bisa bisa jadi kan karena minyaknya itu terlalu panas jadi tidak ada laluan
oil mist detektornya. Gitu, Mas. Mm-mm. Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya. Yang pertama tadi itu ya, yang apa cara pemasangan ya. Jadi cara pemasangannya, kalau kalibrasinya, insya Allah kalau menurut di buku manual nggak ada, Pak. Jadi ketika dia ready awal itu, ya itu kan engine belum nyala kan ya. Itu sudah dia nanti akan otomatis untuk mengambil referensi udara di apa namanya. Makanya itu harus dibersihkan dulu. Intinya di sisi optiknya yang tadi itu dibuka itu di cleaning dulu ya. Di cleaning dulu ya. Terus pastikan udaranya juga udara instrumentasinya ini bersih, bersih nggak ada kandungan air. Maka dia nanti otomatis akan mengambil nilai di awal dia ready. Ngambil nilainya itu berarti kan campurannya udara instrumen plus udara dari crankcase yang masih engine-nya off. Seharusnya bersih, ya kan? Itu dia akan ngambil referensi di situ. Baru nanti kalau dia sudah running, beberapa lama ada delaynya juga, nah, baru dia mau masuk ke mode pembacaannya. Setahu saya ya waktu kita nyoba-nyoba gitu Pak. Jadi ada delay antara ready sama waktu dia awal itu kayak gitu. Jadi tinggal plug and play aja sih Pak, plug and play. Terus ada sensitivity adjustnya tadi itu juga kalau kita mau apa ya asapnya dikit-dikit tidak apa-apa gitu loh. Terus juga ngatur tekanan udara tadi juga. Mungkin mesin lama ya sering berasap juga. Nah, itu ya disedikitkan sensitivity-nya bisa. Hmm. Terus yang tadi BPT ya, ya boleh-boleh aja Mas ya, boleh-boleh aja kalau memang mau melihat adanya apa istilahnya kabut minyak boleh, boleh juga. Cuman memang kalau yang Kisatron ini, yang OMD ini itu dikatakan penting itu karena ini. Jadi primary origin of danger the oil mist itself ya. Jadi kalau ada kabut yang muncul di crankcase itu berpotensi akan terjadi ledakan situ karena modelnya kan kabut, Pak. Kabutnya kabut minyaknya juga itu bisa meledak. Nah, yang dideteksi itu ya tadi itu kabut penyebab ledakannya. Ya, kalau tadi di bapaknya kan mau deteksi kabut minyaknya karena terjadi sesuatu ya. Apa tadi apa pelumasannya kurang baik dan lain-lain ya bisa. Cuman eh, kegunaannya aja yang apa agak beda sama yang kalau kenapa OMD ini harus dipasang di setiap engine diesel. Ya. Karena terjadinya kabut itu menjadi penyebab terjadinya ledakan dalam crankcase. Nah, itu yang dideteksi kabut nih. Insya Allah sih seperti itu sih Pak. Izin Mas, berarti hanya dipasang di mesin diesel ya. Kalau seperti mesin PFBT tidak ada kah OMD ini? Iya, setahu saya sih nggak ada Pak. Setahu saya ya. Oke, oke Mas. Untuk prinsip kerja seperti di PFBT kan ada itu sensor-sensor kayak temperatur seperti model kayak OMD gini. Itu kira-kira eh, maksimal nggak kerjanya kinerjanya seperti OMD gini? Hmm, mungkin beda itu Pak ya, beda apa namanya? Beda yang diukur ya, beda yang diukur. Jadi kayak tadi diterangkan di awal di sini ini bisa sebenarnya untuk memonitoring temperatur di bearing dan lain-lain. Bearing, piston, slider, pump, camshaft dan lain-lain ini ya. Nah, bisa dimonitoring. Nah, tapi nanti akan susah karena munculnya kabut itu kalau sudah temperatur berapa, tekanan berapa, itu kan harus me, apa istilahnya ya, mengkombinasi semua pembacaan temperatur dan pressure di semua peralatan tadi itu. Nah,
programmingnya susah harus istilahnya programming atau ruwet lah istilahnya. Nah, mendingan yang dideteksi ya yang terjadi aja. Yang terjadinya kan kabut. Nah, kita harus cari cara kabut ini sensingnya apa? Apakah kayak temperatur itu cukup? Kalau temperatur mengukur kabut, kalau kabutnya dingin, nah kan salah malah akhirnya, ya kan? Kalau kabutnya panas, ya mungkin bisa. Artinya kabut itu belum tentu linier dengan perubahan temperatur. Tekanan pun juga enggak, gitu. Akhirnya dipilihlah sensing kabut menggunakan cahaya yang namanya opacity tadi itu. Kalau di air kita kenal namanya turbidity ya. Jadi air itu keruh apa enggak? Nah, itu kalau kalau kita pakai sensing apa namanya itu conductivity ya mungkin bisa, tapi belum tentu keruhnya itu menimbulkan conductivity yang tinggi, belum tentu juga. Hanya jelas-jelas kelihatan kalau itu butek apa enggak, kan pakai optik lah lebih kelihatan ya kan, lebih jelas lah. Kalau nembus ya berarti bening, kalau enggak nembus ya berarti butek. Nah, itu. Hanya dipilihlah sensor optik tadi ini. Nah, ini termasuk kalau kalau di kebakaran namanya smoke detector ya. Ini hampir sama kayak OMD ini. Smoke detector. Cuman kalau smoke detector nggak ada sistem penyedotnya, gitu. Kalau yang ini ada sistem penyedotnya karena di tiap keringkis tekanannya itu tekanan atmosfer, bukan bukan pertekanan, sehingga untuk bisa mendapatkan kabut di tiap crankcase itu harus disedot dari OMD-nya. Mungkin gitu sih Mas. Oke, oke Mas. Beda Oke, itu aja sih, beda oke, oke. filosofi aja. Bisa Iya, beda filosofinya aja ya. iya, Oke, ha, oke, filosofinya oke. aja. Terima Iya, kasih banyak Pak Ilham. Kasih iya, Pak. iya Pak. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Untuk yang pertanyaan dari Pak Hendra tadi, Mas Ilham, apakah ada yang perlu Indra, disetting dulu pada oh saat enggak awal Mas, enggak. pemasangan? Nggak perlu ya. Terus Insya Allah enggak yang ada. Yang penting kedua, tadi ya, semua sudah fit, semua udara kompresnya bagus, nggak ada. Pokoknya intinya di sisi optiknya aja, sisi optiknya itu sama tekanannya. Ya, tekanannya itu karena sebagai permit di sensor di apa sinyal ready, sedangkan yang kebersihan udara itu sebagai referensi di awal untuk concentration kedua tadi ya. Tekanan udara untuk ready dan kebersihan gas plus udara untuk concentrationnya. Itu aja sih. ya. Insya Allah Terus sih ya, insya Allah sih. yang keduanya itu, apakah setelah dipakai beberapa kali diperlukan untuk kalibrasi? Kalau ada kalibrasi, bagaimana caranya, Mas? Nah, kalau kalibrasi, insya Allah kalau menurut buku manualnya itu udah auto sendiri mas. Yang penting dibersihkan tadi tuh ya. Kalau di buku manual, yang penting bersih karena ready-nya itu insya Allah dia ngambil dari saat dia awal nyedot. Ya, jadi yang penting dibersihkan sesuai dengan eh, di buku manualnya ini, maintenance prosedur ini ya. Nah, ini. Di apa ganti air filter, di cleaning ya, seperti kayak gitu. Ini untuk memastikan saat awal dia ngambil referensi udara. Iya. Baik, untuk yang Ya standar ketiga, ikut ini. Mas Bodoh. Ilham. Untuk PM dan FLM, apa yang harus dilakukan agar OMD lebih handal? Sama, Pak ya, tadi yang itu ya, Mas Ilham. Ya sama di buku Nah, ini sama aja. Yang biasanya ini ya karena dia itu kerja di tempat berat, suhu berat gitu. Nah, ini ya biasanya ada ini 4.000 jam itu harus apa ya. Ini untuk menghindari. Jadi bukan bukan condition based tapi time based ya. Time based. Filternya ada ganti. Ya, kayak kayak sepeda motor lah. Kayak ganti oli lihat dari kilometer bisa atau lihat dari
udah berapa bulan dia ganti oli ya. Itu bisa. Ya, baik. Kita beralih ke yang udah raise hand. Kepada Pak Arif Yulianto, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin tanya, Mas, tadi saya sempat nyimak sedikit terkait yang jenengan sampaikan mengenai apa BN 115 ya. Oke. Eh, Bagaimana membedakan ya suatu gangguan itu berasal ini apa kabut atau cahaya ya. Itu membedakannya melalui alat tersebut indikatornya itu di mana yang pertama. Kedua mengenai Hmm. troubleshooting, Mas. Untuk troubleshooting ini kan tadi sempat kayaknya dipetakan ya, kayaknya ada gambar, tapi saya nggak seberapa apa ya, nggak seberapa lihat Ya. tadi kayak semacam ada kayak flow switch, tap pressure kayak gitu-gitu sih, Mas. Oke, oke. Itu standar Mas, baterai intens. Itu kita untuk memetakan gangguan-gangguan yang ada, Mas ya, terutama apa di unit ya. Apakah Hmm. pemetaan yang sampai tadi kan ada gambarnya itu bisa apa ya mengindikasikan itu pas kalau ini oh ini gangguan berasal dari ini gangguan dari ini itu khawatirnya ya kan itu kan mempunyai tingkat Hmm. sensitivitas ya peralatan itu jadi kayak ada semacam sensor yang istilahnya Hmm. mendeteksi itu khawatirnya sensor itu bermasalah gitu mas ya terus akhirnya dia mendeteksi yang bukan pada gangguan tersebut gitu mas gimana itu mas. Ya, iya Pak, betul Pak. Jadi kalau ini ini kalau ngomong dari sisi OM, sisi produknya dulu ya. Jadi sisi produknya dulu, dia sudah menyediakan ini apa namanya error error code ya, istilah error code ya. Dia ada lampu-lampunya ini Pak ya, error code-nya itu. Nah, di sini, nah dia sudah bilang kalau misalnya optik sensornya rusak, itu nanti dia error code-nya 4. Terus pressure sensornya ini ya, sensornya berarti tadi yang pakai pakai dua tadi itu ya, itu rusak ya bisa yang 3. Terus tidak rusak optical sensornya tapi cuman kotor di 13. Terus kayak flow-nya kurang, errornya 14. Jadi sebenarnya kalau di produknya OMD-nya ini sudah ada sensing-sensing yang menunjukkan rusaknya di mana. Itu bisa. Dari sisi produk OMD-nya ya. Nanti kalau kalau kepingin lebih detail lagi ya bisa kalau orang-orang yang biasa servis elektronik ya nanti bisa ada yang ngukur LED-nya itu masih fungsi apa enggak, fotodiodanya masih bisa nerima cahaya apa enggak, terus yang sensornya yang tadi itu thermal mass flow-nya itu bisa apa enggak, itu bisa sih Pak. Tapi minimal kalau dari produk OMD-nya sendiri sudah sangat bagus, makanya harganya mahal ya. Wong cuman smoke detector tapi kok harganya semahal itu ya. Yaitu karena salah satunya dia sudah menyediakan teknik-teknik untuk mengindikasikan yang error di situ apanya. Kayak misalnya elektronik temperatur, to low, dan to high, berarti kan di sisi modulnya itu sendiri itu ada sensor temperatur. Ya. Terus misalnya tadi Mas Puja juga bilang voltage-nya itu seberapa, minimal OMD berapa, itu juga dia sudah ada sensingnya untuk temperatur apa tegangannya atau supply voltage to high ini terlalu tinggi juga juga sudah ada indikatornya juga. Itu sudah disediakan oleh OMD. Nanti kalau terjadi di luar ini ya itu ya nasib-nasiban lah gitu. Ini anu mas ya berdasarkan manual booknya ya mas ya yang masnya yang Ya, saya manual booknya gitu. eh, maksud saya juga gini mas terkait alat itu ya
kita itu memastikannya alat itu masih bisa bekerja dengan bagus atau enggak. Itu dasarnya apa? Misal ini saya kan kurang Hmm. nyimak tadi ya maksudnya. Misal dari Mm-mm. tegangannya itu berapa, normalnya sekian. Kalau dia mengalami penurunan tegangannya berarti indikasinya alat ini sudah mengalami gini kategori gitu. Terus Mm-mm. arusnya, misal ini ada sebagian anu ya maksudnya eh, istilahnya saya kan kurang nyimak secara keseluruhan nih. Misal dari tegangan atau arus ya. Terus habis itu eh, apa misalkan indikasi dari flow-nya, nah, kayak gitu-gitu itu misalkan itu cara pengukurannya gimana mas ya memastikan alat ini masih berfungsi dengan baik untuk VN115 ini. Iya. 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 Jadi kalau di buku manualnya lagi ya, itu sudah menyediakan juga gimana sih ngetes ngetes VN15 dikatakan bagus enggak ya di halaman 47 ini untuk function testnya. Jadi dia memang memang tidak menyarankan untuk mengukur per apa ya per komponen itu enggak ya. Jadi langsung satu sistem langsung di function test ini. Nah, ini caranya dia ya pakai asap ini tadi. Tadi Mas yang sebelumnya kan eh, ketika waktu masang awal tadi gimana tadi ya itu. Nah, ini salah satunya mungkin bisa di function test, bukan kalibrasi sebenarnya sih. Tapi untuk memastikan fungsinya masih jalan apa enggak. Nah, untuk akurasinya dan lain-lain, sementara yang saya tahu karena dia bukan sistem pengukuran ya, bukan sistem pengukuran tapi sistem safety ya. Maka belum ada kalibrasi untuk menyamakan nilainya ya belum ada. Jadi yang dites fungsinya aja. Kalau sistem safety itu yang dites fungsi, bukan bukan mengkalibrasi pengukuran. Ya, kalau transmitter pengukuran, nah itu dikalibrasi karena yang diukur sama yang dihasilkan transmitter nanti disamakan gitu ya. Tapi kalau yang ini fungsinya sebagai alat safety. Jadi yang dites fungsinya. Ini ada apa penghasil asap, penghasil asap. Ini storage tank, ada reservoir, reservoir. Nah, ini smoke generator ya. Kalau teman-teman kan sudah punya smoke generator sendiri-sendiri ya, vape, ya, rokok, itu juga bisa. Nah, smoke generator sendiri itu juga. Nanti kalau misalnya vape-nya mau didesain asapnya seberapa, berfungsi apa enggak di OMD lah itu bisa juga. Gitu aja Pak. Hanya beda apa istilahnya ya beda fungsi aja kalau di kalibrasi pengukuran itu kalau transmitter pengukuran, tapi kalau ini fungsinya sebagai safety di function test saja. Sesuai buku manualnya aja. Hehe. Anu mas, untuk tingkat sensitivitasnya peralatan ini kita tahu enggaknya berjalan dengan bagus itu gimana mas yang memastikannya? Kan dia kan mendeteksi, Eh, tujuannya kan untuk mendeteksi ya. Misalkan dia ya, tingkat sensitivitas sensornya itu mengalami suatu penurunan sehingga dia harusnya itu waktunya mengamankan, tapi dia nggak mengamankan. mm-mm. Kan? Gitu. Oh ya, nah, ada Mas di adjusting sensitivity-nya ada. Sebentar, bentar, bentar, mana ya? Nah ini ada sensitivitas OMD. Nah, nanti ngetesnya ya pakai vape tadi bisa, vape-nya sedikit, terus dimasukkan ya, nanti diputer-puter di sini sampai on. Itu bisa. Dia bisa dikatakan kalibrasi juga sih. Ini bisa. Ini ada 1,5% sampai 5%, position 3 sampai 6. Sudah disediakan, Mas. Hmm. Sensitivitas. Dengan Ya. syarat itu ya, dengan syarat udara untuk jetnya itu kalau bisa waktu vape dimasukkan tuh ya sekalian hidup ya. Jadi waktu normalnya aja. Soalnya itu juga menentukan juga yang udara jetnya itu bersih, tekanan pas. Baru bisa kalibrasi pakai ini. Jelas. Itu sih Mas. Sudah disediakan juga.
Untuk selama ini pernah nggak Mas maksudnya menangani kayak gini misalkan gangguan langsung di unit gitu maksudnya Masnya ngelihat secara langsung oh ini ternyata alat ini nih mengalami gini-gini ketidakakuratannya ini ternyata ini gitu pernah nggak secara lapangan langsung gitu maksudnya Mas? Oh ya, jadi waktu di Supa itu kan waktu dulu itu sering UMD-nya hidup terus ya. Cuman masalahnya UMD-nya itu hidup ya karena memang ada asapnya, Mas. Jadi memang memang aktual ya. Cuman karena PLN-nya minta di running lagi ya, lagi terpaksa harus menurunkan sensitivitas asapnya ya. Cuman karena kita belum berani di setting UMD, maka yang diatur itu tekanan udara jetnya. Istilahnya diturunin supaya nggak terlalu nyedot gitu Mas ya. Atau yang disedot terlalu sedikit, itu bisa. Atau bisa aja malah ditinggiin ya sehingga kabut yang kesedot itu cepat bablas gitu loh. Itu mainnya akhirnya di pressure regulator dan juga dibersihkan di suction filter dan lain-lain. Istilahnya yang bagian bagian sedot-sedotannya itulah itu sama temen orang PLN kok, sama orang PLN, orang Supa sama orang PLN. Terus juga pernah yang istilahnya ini ya yang mana ini ya. Iya, ini ya jadi habis di repair, ini kalau dikasih power supply dia langsung mati, ya langsung mati. Nah, ternyata heaternya short mas, terus di sini short. Ya nggak tahu ini mungkin kenapa heaternya short. Kita lepas, akhirnya bisa jalan normal, ready bisa jalan sport. Terus yang di Bima ini eh, belum ketahuan juga kemarin. Kenapa tiba-tiba ready-nya tuh hilang? Ready-nya hilang. Hmm. Sinyal ready itu kalau di UMD ya, itu normally close, Pak ya. Normally close. Jadi ketika dia UMD ini on, ya, itu sinyal ready-nya langsung nge-close. Seret. Nah, ya. Dia akan memberikan nanti ke safety system waktu unitnya running on, ya, di-end-kan sama UMD ini on. Gitu. Jadi kalau relaynya UMD tiba-tiba ready-nya itu lepas, ya, nah itu dalam, ya, lepas, maka akan muncul langsung oil mist detector disturbed ini. Dan jika N dengan unit running, maka akan mentripkan unit. Nah, itu sinyal ready-nya, Mas. Nah, sinyal ready itu kalau kita cek kemarin itu ya, ya dapatnya tadi itu dari relay juga, terus dari yang pressure switch-nya itu. Nah, selain itu ya namanya elektrik, Pak ya, namanya elektrik yang ini powernya, connectionnya lah. Insya Allah Mas Puja nanti ini kayaknya mendekati penyebabnya karena koneksi aja. Insya Allah gitu. Sementara itu sih Mas. Sementara yang tak pernah otek-otek itu di situ aja sih. Sumbawa kemarin ini apa kena air ya. Ridwan. Ridwan. Mas Ridwan Undor ini baru join. Kopo es Arif Arbuya kok. Ridwan kemarin nge-share foto yang UMD-nya kena air. Kan tidak? Iya. Oh ya ini. Nah ini. Ini dari udara instrumen ya. Yang engine MA itu yang dipakai udara starting door tapi di reducing dari 30 bar ke 7 bar yang nantinya Oh, masuk ke UMD. oke. Ya gitu sih Mas pengalaman-pengalaman di UMD teman-teman nanti dikumpulin bisa jadi apa istilahnya eh, khusus perawatan UMD ya. Ya ini buat yang Bima itu masih bikin RCFI. Nanti kalau bisa jadi ya pengecekannya di sini-sini tuh. Nah,
Gitu ya Mas. Nggih, matur suwun, Mas. Nggih, 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 Pak. Iya, siap. Terima kasih, Pak Arif. Jam Baik, mungkin 3. kita Baik. kurang 5 menit. Ada Uh, pertanyaan lagi di kolom. 5 menit. Kayak makanan jatuh Terus ya, bui ya. Mas. Izin Mas Dim. Iya, Ah, Mas siapa? Mas Ridwan ya? Kami silakan Mas Ridwan. enggak sharing Mas Ridwan. Izin Dor. Aku kurang lebih mau Eh, sharing terkait yang pembacaan lead-barnya itu Dor. Mungkin bisa diarahkan ke slide-nya. pembacaan apa? Lead-bar terkait kondisi UMD. Kan ada level 1 sampai 14 Oh, iki. yang sesuai manual book. Ini nih, error code lah. Apa sing? Betul, error code. Nah, aku sebenarnya masih Oke, ya. bingung, Dor Ilham ya. Kalau di situ, Mm-mm. izin ya aku tak, mana, Anonet. Ini kan Share screen keterangan di enggak? bawahnya. Oh boleh, aku izin share Heeh. screen. Ya, ya. Ah. Izin Dor Ilham ya. Mas iki wis di record kan, Mas? Sampun, Dor. Oke, lanjut. Apakah sudah tertampil Bapak-bapak? Ampun, Tampil, ampun. Dah. Mas. Perlu di slideshow nggak, Dor? Ya, Rek. Ya kelihatan Mas. Ben ben Ya, videone apik nggo. Nanti masuk ke YouTube juga kok ya, Mas. siap, siap. Jadi ini, Dor, kalau di sini ya, yang di figur 39 ini adalah kondisi display ketika kondisi normal ya, yang mana di situ opacity-nya di bawah dan lampu ready menyala. Hmm. Terus kemudian berikutnya display figur 40 itu ketika oil miss alarm status. Jadi opacity-nya terbaca Hmm. naik, ini sampai level 11 ya. Tapi untuk alarmnya ini, oil miss alarm itu dia masih blinking. Hmm. Terus yang terakhir, ini device not ready. Nah, ini dicontohkan LED-nya itu kondisinya mati, tapi untuk indikator LED untuk opacity, itu dia berada di level tertentu. Contohnya ini di nomor 14. Device not ready, example-nya apa? Nomor 14 itu sesuai sama ini ya, diagram yang di sini ya. Hmm. Jadi dia eh, apa negatif pressure low di sini ya. Negatif Hmm. pressure atau airflow-nya tuh low. Nah, yang kadang kita bingung Dor, ketika alarm, teman-teman pasti rujukannya kan ke sini nih. Cuman kok kadang nggak sesuai ya. Kayak kemarin kejadian di Sumbawa, alarmnya terakhir kan memang kondisinya di 14. Tapi untuk negatif pressure-nya ini nggak ada masalah, Dor. Apakah pemahaman eh, yang dipahami itu sebenarnya nggak seperti itu atau seperti apa yang benar, Nur? Ini enggak slide lanjutnya. Yang apa kejadiannya? Iki lebih, oh nggak ada sih, Nur. Nggak ada, nggak ada. Iki Hmm. slide, slideku malah bukan, iki aku cuma ngambil yang di OMD itu sih ya. Hmm. Kalau ini kan jelas nih, yang di gambar tengah ya. Di gambar tengah, sorry. Kalau yang di ini kan Hmm. kondisinya ready ya, ready terus ini high. Berarti ketika nanti ada alarm, pasti Hmm. dia ini bakalan aktif, bakalan blinking. Kalau udah turun sampai 14 baru dia nggak blinking atau ngelok di lampu yang di awil miss alarm ini ya. Itu sih Oke, Dor oke. yang kita masih bingung ya. Hmm. Oh ya, ya. Sing diskusi ya. Sing tadi itu kan nyemprotnya pakai apa kuy? Tadi yang WD, slide sama WD. ini. Kita BD. pakai, Nah, sorry ya Kak oleh Wadi, aku WD sih pakai kata gak cleaner gak Nur. iya gak terlalu iku ya gak terlalu apa namanya?
recommended ya. Soalnya kan itu kan optiknya kan pakai fotodioda. Kalau pakai pakai WD itu kan nempel loh ya. Misalnya WD ini tuh bawa kotoran ya. Misalnya kotoran ini di sekitar ruangan terus ke WD terus kelempar ke sensor optiknya. Nggak terlalu itu aku nggak terlalu recommended. Mending gas vape ya, tapi benar-benar fotodioda ini dibersihkan pakai tisu kering ini ya. Iku. Oh, Nah, sip, terus sip. yang kedua, perkara sing negatif pressure airflow. Nah, ini sih sama-sama kemarin nyoba sama Ridwan ya. Sebenarnya ada nggak sensor pressure-nya gitu. Hmm. Apakah jangan-jangan bukan sensor pressure, tapi sensor apa yang diindikasikan jadi kata-kata di pressure. Ya, sementara kan kita dapatnya itu kemungkinan besar itu pakai thermal mass flow. Ya, berarti flow yang pakai sensor thermal mass. Nah, dipelajari lagi ke mundur ke belakang. Kalau ini misalnya bener ya, misalnya bener bener-bener thermal mass flow itu sensornya. BI nanti teman-teman bisa ngecek nameplate sensor putih-putihnya tadi dan ketemu kalau benar-benar itu sensor thermal mass, ya berarti kita harus mempelajari sensor thermal mass itu eh, terpengaruh oleh apa wae. Gitu loh. Setahuku thermal mass itu nanti dia dari flow udara atau flow gas yang ngalir itu juga terpengaruh sama temperaturnya. Nah, temperatur itu bisa sampai misalnya kayak air masuk, nempel di salah satu RTD-nya. Itu juga bisa akhirnya mengacaukan eh, pengukurannya dek nih. Pengukurannya thermal mass flow tadi sehingga diomong negatif pressure to flow apa to low tadi itu ya bisa karena memang yang dipakai bukan sensor tekanan kalau memang benar tadi ya flow pakai thermal mass. Nah, mungkin gonmu tadi gitu. Kan kena banyu toh. Betul. Nah, kena banyu mungkin kademen dek sensor thermal mass flow ini akhirnya dianggap flow-nya itu kurang. Nah, flow kurang. Dek buku manual negatif pressure tadi itu. Mungkin ya. Lek iso ya PR ya tadi lah dipastikan sensor putihnya itu termasuk sensor tipe apa. Aku lebih ke Nah, iki sih, Dor. Lebih ke misal nih terjadi alarm atau apa. Terus LED-nya itu kebetulan nyala di level tertentu. Nah, rujukan kita alarmnya ke sana atau seperti apa gitu sih, Dor. Aku izin share lagi untuk manual booknya, Dor ya. Mungkin biar enak nanti kita heeh. diskusi. Nih, kita kan kebetulan pakai yang tipe ini ya, yang samplingnya banyak tapi dijadikan satu, Dor. Jadi nggak disampling Hmm. masing-masing crankcase terus masuk ke optik masing-masing ya, tapi optiknya satu untuk beberapa crankcase. Hmm. Sudah tertampil, Dor ya. Izin tak Tambah. kayak tak di tak full ya biar enak ya. Gak nanya apa. Nah, jadi ini yang tadi sih kondisi awal, kondisi normal display. Hmm. Terus yang kedua itu ini alarm. Ininya blinking, ini masih alarm ya, belum belum sampai trip ya. Tapi levelnya naik udah di 11. Terus yang terakhir ini device not ready. Nah, kalau dibaca bawahnya ini, Dor, ini if a device internal error or system failure occur, the diagnosis system show the failure condition by a blinking light on the LED bar. Jadi kalau kita pahami dari sini, dari bahasanya ini kan berarti eh, ini kan kondisinya nggak ready ya atau error ya, error di internal UMD-nya gitu ya. Ah. Tapi ketika kita aktual terjadi trip melalui UMD, itu pasti di sini nyala, lampu merahnya nyala, di oil mist alarmnya ini nyala, Hmm. sama levelnya tinggi, di atas 70%. Hmm. Nah, kadang yang jadi acuan itu, misal nih, kita kondisi trip, ini nyala, terus ininya di 13 atau apa gitu ya. Berarti kita rujukannya apa? Optical sensor detik gitu, Nur, atau seperti apa?
Oh, ya, ya, ya. Ya, jadi ini tuh ada dua lampu, ya, bukan dua lampu sih. Dua kondisi lampu ya, LED. Dua LED, Blinking sama nggak blinking. betul. Kalau nggak blinking itu menunjukkan levelnya. Kalau blinking itu menunjukkan error code-nya. Jadi misalnya ya, trip oil miss alarm. Jadi oil miss alarmnya kan on, Mm-mm. ready-nya juga on. Terus di error code-nya itu ada angka 14 atau 13-nya itu nyala terus. Nah, itu berarti nggak ada error code. Yang ada itu oil mist-nya berada Nah, di level 13. oke, oke, oke. Nah, nah Berarti nanti kalau poinnya itu ah, ya, ketika yo dia device not ready dan ada internal error, untuk level opacity-nya itu blinking dan LED-nya kondisi off gitu ya. blinking sama nggak blinking ya intinya ya. Kalau nggak blinking itu berarti levelnya oil mist. Nggak blinking berarti ada error di error code tersebut. Di modulnya Mungkin ya, sendiri aku gitu belum ya. belum ngalami. Nanti muncul dua, tapi nggak mungkin biasanya. Biasanya kalau terjadi error itu ya dia ready-nya hilang, ready-nya muncul. Apa hilang ready-nya, Hilang, nggak ready betul. kalau error. Maksudku ini sih, Ndor, Nah, kan selama ini yang kita pahami, ketika terjadi alarm sampai trip ya, pasti kita rujukannya kan ke sini. Ternyata kata kalau lihat ini, ternyata ini kan error ketika eh device itu nggak ready-nya ready on. gitu kan ya. Iya betul betul. Ready-nya off. Ya, berarti bener bersamaan ya. Mungkin yang lainnya juga nih deh. Aku juga lupa bilangin juga. Mm-mm. Ini hanya terjadi, hanya dipakai ketika di error code itu blinking lampu LED-nya merah dan ready-nya hilang. Nah, itu maksudku, Ndor. Sip. Oke. Biar Kalau apa ya? Mungkin dengan diskusi iya, ini kan bisa sama-sama iya, tahu ya. iya, Barangkali ada lalen. pemahaman yang kurang pas atau lain pemahaman. Makanya tak confirm, Dor. Biar nggak salah sih kita semua. Siap, siap. Benar. Terus mungkin izin ini, Dor. Share pengalaman kemarin ya yang kejadian terakhir di Sumbawa itu. Memang Mm-mm. kita awalnya nggak tahu sih, Dor. Karena kan di situ ada dua udara yang melalui UMD ya. Yang satunya dari udara kontrol, yang dia tujuannya untuk menghisap udara dari dalam crankcase. Yang satunya sendiri udara dari dalam crankcase yang dihisap. Nah, kemarin di Sumbawa Hmm. itu sebenarnya kita masih bingung sih. Airnya itu yang dari dalam crankcase atau air yang terikut udara dari kontrol. Cuman kemarin action kita, jadi UMD ini kita biarin terbuka Dor, tapi untuk udara kontrolnya kita aliri secara terus-menerus sampai di measuring headnya itu bersih, benar-benar nggak ada air. Hmm. Karena pas di situ masih ada air, kita coba start, trip, alarm, Oh. oil mist concentration high gitu terus. Jadi kita Hmm. tunggu sampai berjam-jam, sampai 3 jam lebih kemarin kalau nggak salah. Baru di situ benar-benar kering, kita coba lagi. Ternyata alhamdulillah udah bisa running kembali. Dan oil mistnya udah nggak muncul kemarin, Dor. Sama ini, Hmm. Dor, kemarin ya pengalaman juga mungkin ya. Jadi kemarin kan karena ini nggak ready. Terus kita kan udah tahu nih, teman-teman dari mekanik sudah melakukan pengecekan di sisi main piring. Ternyata main piring aman. Dan dari trending, temperatur main piring dan splash oil juga aman. Jadi kan kita udah yakin nih, yang bikin trip memang OMD tapi itu bukan aktual miss. Akhirnya rencana kita lakukan forcing Dor kemarin, Dor. Jadi sinyal Hmm. untuk Hmm. Hmm. oil miss konsentrasi hayaknya itu tak putus yang mengarah ke CU. Cuman anehnya meskipun sudah kita putus, Dor, tetap ngirim sinyal untuk tripkan engine. Mungkin nantilah pas jenengan lagi longgar atau apa bisa main-main ke Hmm. situ. Jadi aku lah susahnya lah nggak bisa ngedit logic neng jerone cewek. Tapi kan harusnya ya secara secara wiring kan jelas nih. OMD kan cuma ada Hmm. 8 kabel ya, dua power supply, terus yang tiga kan untuk sinyal. Ada tiga sinyal di situ kan. Dan nggak ada sinyal Hmm. lain kan ya. Ya betul betul. Terus yang bikin aku penasaran, tanda tanya besar.
Terus sinyalnya itu dikirim dari mana? Padahal Nah, sinyal yang tersambung cuma sinyal ready di situ. betul. Ya itu sing sama-sama nggak ngerti juga ya. Entah itu DE di N kan sama logic unit running atau gimana dek CU-nya ya, ya bisa aja. Unit running on terus eh, sinyal ready UMD itu nggak masuk selama berapa detik, ya bisa aja. Atau harus di awal tuh run itu harus ready masuk dulu atau nggak ada dulu ya bisa ya. Yes, Ya, ya, pasti siap, ini siap. Berarti lebih mengarah ke ah, logiknya, Nur ya. iya ya Siap, siap. nanti nyoba Ditunggu, lihat. ditunggu kesempatannya, Nur. Iya, Operasi. ya nanti coba tak lihat tes yang punya Kendari ya. Kendari kan masuknya langsung ke PLC dan PLC-nya bisa bisa dicek istilahnya. Bisa dicek logiknya. Coba tak lihat-lihat lagi. Siap, siap. Ya. Karena emang ini sih, Dor, Oke. kalau kita udah kena Hmm? alarm UMD itu kita pasti was-was ya. Dan dari Hmm. kita yang baru-baru pegang PLTMG pasti mau nggak mau, ya bukan mau nggak mau ya, lebih ke SOP standar lah jadinya ya. Jadi kita pasti ngecek ke Hmm. trackcase biar nggak kejadian berulang seperti di Langgur sih. Wah, Untuk Mas memastikan Gunawan. aja sih. Ya, siap, siap. Mungkin itu Mas aja, Dor. PLTMG. Thank you Oke, sharingnya. ya. Ya, Ya. siap. Terima kasih Mas Ridwan. Mungkin ini satu pertanyaan nyantol Mas Ilham dari Dile. Masuk mana Mas aja? Puja, dari Mas Puja Wis PLTMG mari, wis Bima. mari. Oh sudah, Wis mari. Wis mari. sudah ya. Wis mari. Ya, Wis mari. Ya oke nanti cukup ya Mas. pesan juga. Saya tambah pesan lagi teman-teman kalau nanti ada yang minat untuk bikin simulatornya UMD monggo ya. Nanti sudah ada yang membuat aku kabar ono ini besok delok-delok sisanya ya. Oke wis tuh Ya, baik. gua tutup. Terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya dan teman-teman sudah aktif dalam forumnya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan Mas Ilham? Cukup? Cukup cukup. Yes, oke. Baik, cukup. Baik, mungkin dari kita, salah satu tips agar ilmu tidak lupa bahkan hilang adalah mengajarkannya. Kekuatan hafalan terletak pada seringnya mengulang-ulang dan berbagi. Karena berbagi itu tidak mengurangi apa yang kita miliki. Baik, mungkin akhir kata dari kami, tidak kata cukup untuk belajar, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Nanti insya Allah videonya diupload di YouTube.